tunduk dan patuhlah kepada kalamullah dan sunnah Rasulullah. Jangan jadikan perasaan sebagai ukuran kebenaran. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Miss Vera_ID. Alhamdulillah, hari ini kita bakal melanjutkan video yang membahas review buku. Kali ini aku akan membahas buku dari Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad yang judul bukunya adalah Muslimah dalam Dekapan Sunnah. Masya Allah ya, jadi video ini cocok banget buat kamu para muslimah hebat, Masya Allah, ataupun kamu yang mungkin bukan seorang muslimah tapi kamu ingin belajar tentang Islam, tentang muslimah, boleh banget ya. Karena channel ini sebenarnya channel umum, kita membahas beberapa buku yang bisa menambah wawasan kita, bisa mendevelop our self, ataupun bisa meningkatkan literasi kita. Jadi buat kamu santai aja, kamu bisa loudspeaker, bisa sambil melakukan aktivitas apapun, karena aku bakal bacain ini buat kamu semua, spesial. Dan kita akan membahas hadis yang kedua, yang tadi judulnya sudah aku bacakan di awal, dan aku akan bacakan hadis dari muttafaq alaih. Hadis ini mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar ke tanah lapang untuk menunaikan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati syaf kaum wanita. Lantas beliau bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian. Karena sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita." Kemudian mereka bertanya, "Apa penyebabnya, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Karena wanita sering melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Dan aku tidak mendapati orang yang kurang akal dan agamanya, namun paling bisa menghilangkan akal sehat laki-laki dan kuat daripada kalian, yang kuat daripada kalian." Lalu kaum wanita itu bertanya, "Lantas apa yang dimaksud dengan kurang agama dan akal kami?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian seorang laki-laki?" Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah, itulah kurangnya akal." "Bukankah apabila wanita sedang haid ia tidak melaksanakan sholat?" Mereka menjawab, "Benar Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bersabda, "Itulah yang dimaksud kekurangan agamanya." Jadi ada beberapa intisari tentang hadis yang sudah aku bacakan tadi. Yang pertama, dianjurkan kaum wanita turut menghadiri sholat id di tanah lapang dengan tetap menjaga hijabnya. Ya, jadi jangan kita mau sholat id atau sholat berjamaah tapi kita belum pakai kerudung. Atau sebenarnya yang paling sering banget terjadi di beberapa daerah, terutama di desa-desa ataupun di kota juga banyak. Mungkin banyak yang belum tahu juga bahwa kaki itu aurat untuk wanita. Seluruh badan itu aurat kecuali tangan ya, telapak tangan ini. Jadi kaki itu termasuk aurat. Jadi kalau memang lagi mau keluar rumah atau mungkin mau sholat, ya alangkah baiknya memang pakai kaos kaki atau ya tidak tidak terbuka lah itu kaki. Oke. Terus yang kedua, intisarinya adalah anjuran kepada kaum wanita untuk bersedekah. Jadi memang manfaat sedekah ini Masya Allah sangat luar biasa ya, sampai bisa menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian intisari yang ketiga adalah bahwa sedekah adalah salah satu tameng dari api neraka. Intisari yang keempat dari hadis yang sudah dibacakan adalah
Di antara metode mendidik kaum wanita adalah dengan memberikan nasihat yang dapat mencegah mereka dari perbuatan maksiat dan atau menghentikan mereka melakukannya. Kemudian intisari yang kelima adalah boleh memberi nasihat yang tegas kepada kaum wanita secara umum tanpa menunjuk personal tertentu dari mereka. Jadi emang Rasulullah itu sangat keren banget ya cara dakwahnya, menyampaikan nasihatnya. Beliau tidak menunjuk ke A, B atau si C atau si D, enggak. Tapi ini untuk seluruh kaum wanita yang ada di hadapannya, ada pada saat itu tanpa kecuali, memberikan nasihat secara umum dan berlaku untuk semua wanita gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung. Kemudian intisari yang keenam adalah kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Tapi jangan sedih dulu ya, karena memang wanita ini banyak sekali fitnahnya. Dan karena memang wanita ini kan lebih banyak ya jumlahnya daripada laki-laki, jadi kayaknya masih make sense kalau emang yang paling lebih banyak masuk neraka itu adalah wanita, karena emang jumlahnya juga lebih banyak ya. Tapi ya Allah, semoga kita semua yang nonton video ini juga, kita semua bisa terhindar dari api neraka dan bisa masuk ke surga Allah tanpa hisab. Amin, amin. Oke, next. Intisari yang ketujuh adalah bahwa di antara faktor dominan yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka adalah mengingkari kebaikan suami dan banyak melaknat. Jadi itu kadang kalau istri sekalinya suami berbuat salah tuh langsung mengeluarkan kata-kata yang, kamu tuh ya dari dulu gak pernah ngerti aku, kamu tuh gak pernah nyenengin aku, kamu tuh gak pernah, dan itu tidak tepat sebenarnya. Cuma memang penyampaian wanita aja seperti itu. Kata-kata tidak pernah ini sebenarnya gak dimaksudkan sama sekali nggak pernah gitu, tapi emang itu yang sering keluar gitu. Jadi maka laki-laki juga pasti akan tersinggung, kayak berpikir, jadi selama ini kebaikanku tuh nggak pernah dilihat, nggak pernah dinilai, nggak pernah dihargain gitu ya. Sekalinya berbuat salah langsung kayak seolah-olah seumur hidupnya dia berumah tangga itu tidak pernah laki-laki tersebut berbuat baik kepada wanita itu. Jadi kalau kita sudah belajar ini tentang hadis ini, tentang ilmu agama, kita usahakan untuk menjadi wanita yang soft spoken, menjadikan suami sebagai jalur tol, jalur tercepat, termudah untuk mencapai surga. Jadi kalau untuk wanita tuh sebenarnya syarat masuk surganya tuh lebih simpel, lebih mudah dibanding laki-laki. Nggak perlu harus mencari nafkah keluar rumah, nggak perlu harus ini itu, harus punya anak yang seperti ini, seperti itu, enggak. Ya insya Allah cukup dengan mendapatkan ridho suami. Sayang, kalau aku bernafas kamu ridho enggak gitu? Enggak juga ya, enggak seperti itu. Oke, next ya. Kita lanjut ke intisari hadis ke-9, bahwa kaum wanita memiliki kekurangan dalam agama dan akalnya. Kekurangan akal adalah faktor fitrah dari Allah, sehingga wanita tidaklah tercela karenanya. Tidak pula boleh direndahkan tersebab hal itu. Penyebab kekurangan tersebut karena wanita mengalami haid, sehingga mereka pun tidak berdosa karenanya. Jadi memang wanita itu seperti yang Rasulullah SAW katakan, kurang akal dan kurang iman. Ya, akalnya emang lebih rendah daripada emosi atau perasaan kita, makanya perasaan itu lebih dominan dibanding logika atau akalnya. Ya, emang seperti itu kan fitrahnya. Makanya ketika wanita menjadi saksi, itu umpama kalau dua wanita hanya dicatat seperti satu orang laki-laki, jadi setengahnya dari kesaksian laki-laki, karena itu sifat dominan perasaannya daripada akalnya itu tadi.
Kemudian juga kurangnya setengah iman ya tadi ya, bahwa ya memang wanita diberi fitrah oleh Allah mengalami masa menstruasi, haid. Jadi itu juga hormonnya juga berpengaruh ke emosi, ke perasaan juga. Dan kita juga ketika haid juga memang dilarang untuk beribadah, sholat, ngaji dan lain-lain. Jadi kadang imannya juga malah lebih turun gitu kan. Makanya itu dibilang juga setengah dari imannya. Wah, banyak sekali ya. Masya Allah, sangat keren jadi wanita. Kalian wanita-wanita hebat, muslimah hebat. Semangat buat kita. Oke, yang terakhir adalah kurangnya akal dan agama kaum wanita tidak berarti mereka kurang memiliki kemampuan dalam segala hal. Bahkan seorang wanita mampu menghilangkan kewarasan seorang laki-laki yang kuat sekalipun. Dengan kelihayan mulut-mulut manisnya para wanita ini dan parasnya yang sangat menarik bagi laki-laki, yang mampu membuat laki-laki manapun yang paling kuat sekalipun. Ali bin Abi Thalib yang Masya Allah beliau di dalam perang Khaybar ya kalau nggak salah ya, beliau bisa merobohkan dan mengangkat pintu kerajaannya yang beratnya itu berapa ton gitu, Masya Allah, diangkat sendiri, yang harusnya itu bisa diangkat oleh puluhan laki-laki kuat, tapi Ali bin Abi Thalib mampu mengangkatnya sendiri dengan dua tangannya sendiri. Laki-laki sekuat itu menangis dan lemah ketika istrinya wafat, dan bahkan dia tidak punya tenaga untuk berdiri. Sehebat itu wanita bisa mengalahkan laki-laki, menaklukkan laki-laki sekuat apapun, sehebat apapun. Jadi manfaatkan untuk kebaikan tentunya ya, menaklukkan suamimu, jangan suami orang lain. Oke, please. Oke, alhamdulillah kita sudah di intisari yang ke-10. Kita ada lanjutan ternyata di intisari yang ke-11, bahwa kemampuan akal bisa bertambah dan berkurang. Semua kembali kepada faktor bawaan fitrah atau usaha. Yang ke-12, betapapun kaum wanita bisa menguasai berbagai pengetahuan, ia tetap tidak akan bisa menyempurnakan kekurangan akalnya. Karena itu adalah perkara yang sudah menjadi fitrah bagi setiap wanita. Jadi perasaannya tuh udah fitrah yang nggak bisa dihilangkan, bisa dikurangin dan dipelajari, tapi nggak bisa benar-benar hilang. Oke, yang ke-13, orang yang mengingkari kekurangan akal wanita sama saja ia menolak hadis Nabi SAW yang mengabarkan hal tersebut. Ke-14, bahwa kualitas agama kaum wanita bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, atau dengan meninggalkan ketaatan, sebagaimana ketika wanita sedang mengalami haid. Yang ke-15, wanita yang sedang haid tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa hingga ia suci. Mereka berkewajiban mengqadha atau mengganti puasanya, namun tidak berkewajiban mengqadha sholatnya. Jadi kalau misalnya ada kamu haid lagi puasa Ramadan, kamu wajib menggantinya di lain hari di luar puasa Ramadan. Tapi kalau kamu lagi haid terus kamu gak boleh sholat, ya kamu gak harus mengganti sholatmu itu. Terus yang terakhir adalah salah satu gambaran kekurangan akal pada wanita adalah bahwa kesaksian wanita separuh dari kesaksian laki-laki. Namun demikian tidak berarti bahwa ia adalah gambaran kekurangan akal kaum wanita dalam berbagai hal. Oke, alhamdulillah, that's all the explanation intisari dari hadis yang sudah aku bacakan di awal. Semoga kita semua bisa memahaminya, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Oke, I hope to see you again on the next video. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.